ya dari Disvolt. Dan sekarang dari tim Spirit akan berhadapan dengan satu perwakilan dari tim Indonesia kita, tim Liquid ID di drafting phase yang akan kita lihat terlebih dahulu. Blue side dihuni oleh tim Spirit dengan langsung menutup ke arah Chusin dan juga Angela, dijawab dengan Hilda yang di-ban oleh tim Liquid ID. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue rasa dari tim Spirit itu lumayan ngelihat gameplay dari Liquid juga kali ya. Karena dia sempat munculin Akai yang ada di XP. Kalau kita ngomongin soal MPL kemarin, Indonesia Aran sempat munculin Akai XP juga. Sebenarnya walaupun kayaknya aku kalau ingat Akai EXP itu Fluffy ya. Ingatnya ya, yang paling utamanya Fluffy. Ya, tapi PL juga beda. Ini PR dari Coach Friend nih. Di hadapan oleh community Indonesia. Iya. Karena kan Coach Friend ini juga pernah ada di Indo. Pernah. Dia pernah di ada di RRQ waktu itu ya, sempat memperkuat RRQ juga. Wah, ini coach-coach yang pernah memperkuat RRQ semuanya ada di kancah internasional ya. Iya nggak sih, Arkadia? Lah iya. Ada Friend. Tapi ya nanti kita akan lihat sih seperti apa ini strategi yang sudah disiapkan juga oleh Coach Friend. Tapi Sandy Lucas pastinya pengalaman internasional. Bruno. Tidak ragu bos. Iya dong. Dan juga itu dia adaptasi Bruno. Ben ya? Ya udah Ben aja, ini memang menjadi tajuk kita dari awal juga ya. Belajar untuk katakan Bruno. Percaya kalau Liquid ditantang Fanny-nya? Wah, aku sih pede banget sih kalau Favian ambil Fanny ya. Tapi masalahnya main juga tim Spirit kan. Tim Spirit main dilepas diadu nih. Kalau nggak di first pick pasti diambil Fanny-nya. Tapi nggak tahu diburu-buru nggak ya? Wow. Karena main juga. Flash. Seperti yang gue bilang, dari tim Spirit gue tuh tahu dia main Fanny juga. Yap, dan langsung tersenyum Favian dan Povius dan juga Moskov. Kayaknya memang sudah tertebak ya, mereka bakal pick Fanny. Jadi ya udah, kalau mereka ambil Fanny kita langsung ambil aja Moskovnya beserta ini dia, hero ungu, manusia ungu. Ya, Moskov defensif paling enak buat lawan Fanny juga. Itu bakal ganggu banget karena steel cable-nya bakal langsung berhenti, terus dia bisa kabur pakai Abyss Walk. Belum lagi dengan, ya kalau ngomongin support sebenarnya Matilda masih open sih. Tapi ya apakah Matilda bisa jadi satu pilihan yang bagus untuk teman-teman dari Liquid? Udah ada Povius sebagai badannya, Widhi bebas mau pakai apa, tapi grup langsung diambil cepet juga. Ini responnya bagus sih, Friend. Dari Coach Friend maksudnya. Iya, kayak akrab banget loh. Iya maksudnya. Halo Friend. Aja gua. Oke, glue-nya diambil. Dan wow, Beatrix langsung ini mau ambil ke arah Vexana. Mid-nya? Iya, buat enggak ya, langsung Joy dulu ya sebelum nantinya dipersempit lagi. Pegangannya Favian juga nih Joy. Iya, kemarin juga dapetin kemenangan dengan Joy. Bahkan sih kayak sebelum Joy di buff kayak sekarang, dia masih pakai Joy. Dari MDL waktu itu. Iya. Udah pakai dia Joy. Benar. Salah satu hero favoritnya juga. Bocil Favian pada saat itu ya. Benar. Tapi waktu itu MDL season 6 debut dia di MDL tuh mid lane dia. Pertama banget. Iya. Gue ngeliatnya pas dia di Liquid waktu itu. Oh, ya. jadi awalnya kan di masih di Aura waktu itu. Terakhir dia awalnya di Voice. Iya. Nah, gue perhatiin dianya tuh semenjak dia udah di Aura sebelum jadi Liquid ya kawan-kawan. Perhatian banget dia. Perhatian banget pokoknya aku mah Loi ban. Ya. Padahal gue rasa kayak Loi kayaknya ini respect aja sih. Soalnya udah ada Fanny, landing jauh udah aman, teleport kayak gini mungkin akan sedikit minimalisir maksudnya. Tapi tetap chance kemungkinan diambil tuh masih tetap ada. Ya, aku melihat ada yang tergantung di belakang sana. Rasanya ingin saya copet. Dompet gitu. Astaga, Kufra Ben. Ya, dan sebenarnya kayak kita jarang ya ngelihat dari Kufra dimainkan sama Widhi ya. Dan ini masalahnya juga sebenarnya cowok masih terbuka berarti untuk Widhi. Untuk nge-counter Fanny juga enak, hero pegangan juga iya. Wow, ini nggak buru-buru diambil ya? Atau bisa di band kelima nanti? Bisa jadi sih, satu lagi karena udah ada rumor yang ditutup ya. Tapi gimana kalau misalkan diganti konsepnya jadi pakai suppress kayak Kaja gitu? Bisa. Tapi gue jarang banget sih lihat Widhi main Kaja. Jarang ya, lebih ke Edit. Iya, gue bahkan lebih ke Tigreal kalau emang tipikalnya. Chow sih yang paling sering ya. Jauhead. Chip itu dia yang memang hampir terlupakan tapi tetap diingat tipis-tipis. Jadi nggak mau ada resiko untuk adanya teamfight lanjutan atau teamfight dadakan karena kita perlu garis bawahi ini best of one. Ya, satu kesalahan aja nih bisa jadi fatal.
karena nggak akan ada kesempatan kedua. Pilihannya adalah turun atau naik di bracket selanjutnya. Dan melihat langsung band terakhir, gue masih positif ke arah Chow juga sih dari teman-teman tim Spirit ya. Tapi seandainya bukan Chow nih, mungkin dia bisa tutup satu badannya lagi kayak Khaled ya, atau Gatot Kaca mati grill dulu ternyata. Gak khawatir ya, dan akankah Chow diambil dulu dan Gatot Kaca ternyata itu dia yang aku pikir bakal di-ban sama tim Spirit, tapi ternyata tidak. Balerik kangkung, ini dia pohon. Wah, akhirnya akan muncul, udah sempat muncul ya kalau nggak salah. Sempat, ini udah 2 kali. Kedua kalinya muncul dari Balerik. Wah, dia punya 2 frontline yang kuat banget sih. Beatrixnya bisa jadi hyper carry. Kalau dia ambil midnya utility lagi, Beatrix pasti hyper carry. Ya kalau midnya utility berarti Aurora, Faramis juga enak sih. Iya. Karena kalau Aurora dia nggak bisa defensif lawan Joy. Freeze-nya dia tuh di bagian depan. Ya. Yang nempel ke dia nggak bisa, Joy itu pasti nempel. Faramis atau Vexana sih. Aku lihat itu bakal jadi Valen? Ya, Valentina itu dia. Semi damage ya. Gak yang gimana-gimana banget. Tapi seenggaknya dia punya 3 core berarti. Ini antisipasi adanya Faramis juga nggak sih sebenarnya? Karena kan Faramis lumayan nge-counter blue kan. Satu hal iya juga sih. Oke. Antisipasi juga. Nah, Yeskiel sih sebenarnya kalau debutannya Yeskiel tuh aku ingatnya Varsha, Novaria, hero-hero yang range-nya jauh. Hero-hero yang dimakan Fanny. Iya, makanya ini kayaknya enggak sih ya. Dan Valentina juga sebenarnya lumayan enak untuk ketemu sama assassin. Dia punya escape mechanism. Lilia safety sih. Tapi kayaknya Lilia bakal kepegang banget sih sama hero-hero jarak-jarak dekat kayak Balerik dan Blue ini. Udah, Vexana. Vexana sih ya kayaknya udah pasrah aja gitu keadaan dikejar Fanny. Vexana sih udah best option. Ya, emang dikejar Fanny-nya ini udah nggak bisa diapa-apain maksud gua. Tapi seenggaknya dia bisa ngasih efek terrifying. Minimal gitu. Lumayan lah ya. Kalau mau selamat dari Fanny lu Nox doang kata gua mah. Bisa kuning udah itu juga. Yudora di stun ya hajar balik. Nah itu tuh. Wah, saya pakai Fanny kesetrum mulu Yudora. Oke, tapi kita akan melihat seperti apa best of 1. Akankah riset dan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim Liquid ID mampu menaklukkan tim Spirit dengan power Fanny yang telah digunakan? Iya. Fanny terlepas dan gua juga ngelihat kayaknya nggak mungkin Favian ini dikasih. Iya kan, berarti memang tim Spirit mau pakai karena rata-rata yang ketemu sama Liquid mau first mau second itu Ben Fanny. Ya, biasanya ya, kecuali emang bener-bener kayak tadi mau diambil di pertama. Benar. Dan ini dia best of 1 series tim Spirit. Dan jika tim Liquid ID ini tidak akan ada yang tereliminasi, tapi chance mereka berjuang akan jauh lebih panjang. Sehingga kali ini kita akan melihat seperti apa eksekusinya antara tim Spirit dan juga tim Liquid ID. Oke, buat teman-teman seluruh Indonesia, kalian bisa satukan suara kalian, satukan dukungan kalian dengan love biru di kolom komentar dan hashtag Let's Go Liquid. So let's go, jump to Land of Dawn. Yap, itu dia. Dan dari bagaimana ini tidak akan ada yang tereliminasi ya, mungkin buat teman-teman yang bertanya, yang baru nonton juga, ini masih akan menjadi penentuan saja melajunya ke pool 21 atau 12 karena akan ngaruh juga untuk siapa yang akan mereka hadapi nantinya di drawing di akhir hari ini. Benar, dan di pool 21 ya 2 kali kemenangan 1 kalah, menang lagi berarti secure knockout. Iya harusnya ya. Dan kali ini terlihat adanya sedikit agresivitas bermain dengan Steel Cable. Yeskiel masih bisa dihindari dengan cukup baik. Kali ini Flicker dan Cutthroat yang membuat akhirnya first blood didapatkan di tangan dari One Shot, One Kill. Bahkan tanpa Cutthroat tadi, 2 Steel Cable yang pas berhenti di posisi Yeskiel yang keluarin Flicker. Ya, karena memang tadi udah pas di range-nya gitu kan. Range-nya tuh bakal berhenti di sana Fanny-nya. Dan ini jadi ancaman yang cukup serius untuk early game ya. Masih level 3 ya soalnya ya. Iya. Tapi kayak Cutthroat loh, tadi bener-bener langsung hilang soalnya. Iya, karena tadi pas berhenti di situ, Steel Cable kena, terus dia pakai puternya. Soalnya Fanny itu sekarang udah adjustment di mana dia harus dapetin 2 marks dulu ya. Minimal. Untuk maksimal damage, bukan nggak bisa, tapi damage-nya nggak ada. Kecil aja damage-nya. Makanya build Fanny sekarang lebih variatif kan. Lebih banyak yang pakai War Axe juga buat sustain biar bisa dapetin marks tersebut. Ya, Hepta War Axe itu jadi opsi yang bagus ya. Atau pengen War Axe langsung, bisa langsung War Axe si Halberd. Tapi entah kenapa gue kalau War Axe di first item, damage-nya kayak kurang gitu loh. Yap. War Axe tuh kecil tau dasar damage-nya. Yes. Dia harus cari stack dulu.
pas udah 6 baru nanti akan sakit. Oke. Dan masalahnya nih juga PR-nya siapa yang nantinya bisa numbangin antara Kid Bomba dan juga Sawo-nya. Ini tebel banget loh, keras banget. Bawa Revitalize juga masalahnya. Ini bener-bener ngandelin Iron Shiki berarti. Iya. Dan Moskov versus Balearic Ul. Kayaknya mau diandelin gimana pun. Blade Armor. Iya itu dia, dan Turtle. Yap, kali ini teamfight terjadi kembali. Favian berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Kid Bomba. Tapi teamfight tidak terelakkan. Kali ini Avatar of Guardian hanya ada di tempat saja. Widhi belum mendapatkan positioning yang enak. Tapi Sunset Lover masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi Favian berhasil men-take over terhadap Turtle. Jadi bahkan satu ini terakhir lagi. One shot masih bisa selamat. Tapi tidak dengan nyawa dari Sunset Lover. Dan akan dikejar. Widhi berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari sang jungler. One shot yang hilang. Plus Turtle, tim Liquid kali ini punya banyak sekali keunggulan di awal. Apalagi tadi ketika one shot coba untuk ngincer ke arah Yehezkiel. Ada ketenangan tadi yang muncul dari Yehezkiel juga, dia nggak tumbang. Energi dari one shotnya habis. Dan Turtle yang di-secure tadi membuat Cold sekarang masih dipegang oleh tim Liquid ID. Wow, dan akhirnya ini dia. Sebuah modal awal untuk tim Liquid ID bisa mendapatkan keuntungan ya. Untuk bisa convert lagi menjadi snowball power nantinya. Agar tidak terlalu leluasa nantinya Kid Bomba dan juga Sawo. Masalahnya kalau misalkan bicara tentang high ground untuk tim Spirit juga mereka kuat banget loh, ada Beatrix. Iya, defensifnya ya, enak tetap nanti. Apalagi satu lane bisa dipegang gitu sama Fanny. Tapi jujur Fanny yang sekarang ketika landing jauh, dia nggak bakal segalak yang dulu. Kayak Fanny versus Link tuh kayak masih bisa kabur Linknya. Kalau dulu kan susah banget tuh, 2 kabel langsung cutthroat, itu Linknya langsung hilang gitu kan. Kalau yang sekarang nggak, dia bisa safety lah hitungannya, masih bisa gerak, masih bisa escape. Ya, jadi apalagi Joy juga sama, bisa kabur. Talent prediction ya, udah lama kayak ditanya. Iya. Langsung lah 2 suara dari kita. Yap. Untuk tim Liquid ID. Ganking Power menuju ke arah Iron Shiki yang ternyata masih bisa kabur dengan Abyss Walk-nya, Spear of Destruction. Terlihat sebenarnya nyangkut ya ke tubuh dari one shot, tapi memang hanya memberikan teori ancaman belaka. Tidak akan di follow up lebih jauh lagi. 15 detik menuju ke arah Turtle yang kedua akan segera spawn. Setup segera dilakukan oleh Widhi dan juga Aran yang udah mulai join the fight. Favian dia harus farming dulu sih. Lagi-lagi ya objektif dari jungle juga level 15 salah satunya kan. Yep. Bener setupnya. Yep. Masih imagine. Dan bahkan kali ini Widhi, Avatar of Guardian mengincar ke arah belakang. Dipaksa untuk mundur lagi dari tim Spirit. Bermain dengan Steel Cable tapi dengan Nibiru's Passion yang free hit membuat akhirnya dari Favian dan Widhi pun berhasil dihilangkan. Tim Liquid ID kehilangan 2 pemain mereka. Dengan adanya kesempatan tersebut, tim Spirit langsung memaksimalkan adanya eksekusi menuju ke arah Turtle. Tapi setidaknya Iron Shiki dapatkan sedikit platingan di arah bawah. Iya. Mungkin kalah jumlah tadi yang terjadi juga kan dari tim Liquid ID. Mereka nggak bisa untuk unggul juga dan mereka paksa fight-nya. Aran. Oke, bakal coba untuk ditarget lagi. Nempel ke arah tembok, membuat akhirnya dari Steel Cable semakin maksimum. Tapi Hiko berhasil ditumbangkan juga dengan adanya Iron Shiki yang sudah mulai join the fight dengan 1 buah Spear of Destruction. Oke sih jujur ya. Mereka tuker Arannya tumbang dan juga tadi Hiko sebagai balasannya. Gue rasa oke, itu fine banget dan bagus untuk Liquid. Yep. Yes, let's go back to Land of Dawn. Joy versus Fanny sih menarik ya. Potensi kill jujur hampir gak ada dari keduanya Ul. Mungkin kalau ada pun di Fanny. Karena ya kalau misalkan Fanny-nya kalah dia tinggal kabur dan Joy udah gak kejar lagi gak sih? Ya. Udah stop kejar maksudnya. Tapi ini secara level juga untuk Faviannya unggul ya. Di satu level aja sebenarnya. Cuman ini menandakan juga adanya kepercayaan diri dengan Electrifying Beats untuk menyicil keberadaan dari Kid Bomba. Tapi memang tidak di follow up lebih lagi. Karena bentar lagi juga Turtle bakal up. One shot. Lumayan jauh sepertinya nge-cut 1 wave. Sehingga kali ini dari tim Liquid ID terpaksa harus melakukan adanya clear terlebih dahulu di lane jauhnya. Oke, lane jauh dipegang Favian berarti ya? Iron Shiki-nya dia ada di bergabung dengan 4 member sisanya, dengan 3 member sisanya. Ya memang harus gitu sih. Karena kalau misalkan Iron memang diutamain, nanti Faviannya bakal fall off banget. Terus tim fight-nya tetap akan berat sebelah. Tapi lihat, inisiatif. Udah mulai tercicil kembali ya Widhi-nya. Terkena dengan adanya 1 buah slam. Turtle sudah mulai di setup terlebih dahulu oleh Widhi. Hanya ditarik saja untuk di reset memancing adanya pemain-pemain dari tim Spirit untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Namun lane jauhnya ternyata udah mulai dipegang lagi sama Iron Shiki. Iya. Tetap ya, prioritasnya di Trinity Item Marksman ya.
Ini tinggal nunggu Kid Bomba split, kena damage dari Yehes. Udah selesai tuh tadi. Oke, beda stretch-nya udah dibuka juga kali ini. Avaring belakang, Sunset Lover yang akan menjadi target Favian. Berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi dan bahkan kali ini Favian yang harus ditumbangkan di tangan Hiko. HP-nya udah gak terlihat sama sekali. 1 tukar 1 bukan hal yang baik karena sekarang sang jungler yang menghilang dari Yeskiel akan ditarget kembali. Efek terrifying membuat hanya sedikit delay waktu saja, tapi 1v1 situation antara Aran dan juga Kid Bomba. Infernal Pursuit telah dibuka. Dark Wave-nya membuat dari Kid Bomba kali ini pun mencoba untuk langsung bertahan kembali dengan yang satu buah slam lagi. Dan terlalu tebal, tapi Aran berhasil melakukan solo kill terhadap Kid Bomba, tapi Aran yang akan dikejar kembali dengan Steel Cable dari One Shot. Killing spree diamankan oleh One Shot. Wow, bahkan Turtle-nya sampai jadi Lord loh. Dari pertempuran tadi yang tidak selesai-selesai akhirnya membuat objektif netralnya dilepas oleh keduanya. Sayang sekali tadi Favian, 1 hit terakhir Hiko. 1 tetes darah terakhir tadi dia masih bisa selamat juga. Dan ya, untuk teamfight selanjutnya Aran seenggaknya dia masih bisa pegang dari Kid Bomba dan Yeskiel. Gue rasa nasib dari Yeskiel akan selalu kayak gitu. Yap. Akan selalu dikejar Fanny. Dan masalahnya kayak Favian kalau ngejar Hiko, dia pakai Nibiru juga enak banget kan. Dia ngikut dan sekarang Lord-nya bakal coba untuk langsung saja di kontes begitu saja. Favian! Dan bahkan One Shot berhasil untuk bisa mensecure karena Lord milik dari tim Spirit Widi yang menghilang. Menjadi kerugian tersendiri bagi tim Liquid ID dan bahkan Iron Shiki-nya terjebak. Iron Shiki tidak bisa kemana-mana sehingga 2.400 tiba-tiba gold lead yang dipegang oleh tim Spirit atas banyaknya keuntungan yang bisa diambil. Wah, ini terlalu dipaksakan sih tadi untuk team fight-nya. Dan One Shot hadir, coba untuk dikasih steel cable lagi. Tapi itu yang gue bilang tadi, kondisi Joy versus Fanny, cuman ada kondisi menangnya di Fanny kecuali ada miss mechanic. Karena ketika Joy-nya unggul, Fanny bisa kabur jauh banget. Yang dimana Joy-nya jadi nggak bisa ngejar. Terus kalau misalkan Joy-nya yang kalah, kondisi kalah, dia bisa dikejar sama Fanny. Itu kondisi yang bikin beda. Oke, tapi mati-matian ya kali ini dari tim Liquid ID untuk bisa mempertahankan satu buah outer middle turret mereka. Yang akhirnya bisa di-clear sebenarnya. Tapi Lord-nya pun masih berjalan di Ratu Plane. Masih ada PR ya. Belum lagi di bagian bawah juga. Trinity udah jadi juga untuk Iron Shiki. Tapi ya balik lagi, apakah Trinity ini bisa jadi solusi? Malefic Roar ya udah jadi juga nih untuk One Shot. Makin sakit lagi dan Yeskiel akan ditarget. Yap, oke, 1v1 situation. The Battle of Assassin dikejar tapi Favian masih bisa selamat atas kejaran One Shot yang begitu mengerikan. Tapi seketika tim Spirit, mereka mencoba untuk langsung meng-take over segalanya. Dari segi invade jungle, dari segi turret-turret dan objektifnya, dan bahkan kontrol mapnya, ini udah mulai dipegang sama tim Spirit. 5.000 gold, mereka unggul nih. Tapi tenang ya, untuk defensif masih ada Vexana juga yang spam skill untuk minionnya masih lumayan enak. Ditambah dengan pressing shot dari Iron Shiki juga. Ini yang bisa ngedefense secara aman. Hati-hati dengan Belerik nanti. Tapi tenang, Beleriknya nggak ada flicker kok. Selama Iron Shiki-nya nggak out position, gue rasa nggak bakal bisa ketangkap. Kecuali memang dia sendiri ada sedikit misplay gitu kan. Dan ya, mode defensif dulu nih sekarang ya. Masih aman juga 5.000 gold diunggulin tim Spirit, bukan jadi masalah. Masuk di menit 10. Harusnya 1 pick off atau shutdown yang bagus ini bisa ngejar goldnya lagi. Harusnya ya, tinggal menunggu bagaimana kali ini Kid Bomba bakal coba untuk maju perlahan, mencari stack demi stacknya dari Rhythm of Joy. Favian Electrifying Beat terpaksa harus dikeluarkan sebagai ancang-ancang karena one shotnya udah mulai kelihatan ada di area orange buff. Oke. Ini Farlane-nya kayaknya nggak ada solusi kecuali 3-2 deh. Katakan kalau ngomongin 3-2, kalau mau bawa Favian dia harus ada Yehes seenggaknya. Tapi itu pun masih 50-50. Bawa Widi lumayan aman tuh, unbreakable. Kayak langsung kena efek town gitu. Oke, ada Spear of Misery. Memang menancap Hiko, tapi Sunset Lover-nya berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Begitupun dengan ada Killing Spree. Ditabung kembali, Favian again harus hilang untuk ketiga kalinya. Wah, ini agak berat sih ketika ngelihat dari Favian. Dia harus nge-follow gerakan dari Widi, yang dimana itu beresiko banget untuk Favian. Dia harus tunggu timing yang pas sih. Dia nggak bisa lagi tadi ngikut Widi langsung maju. Dia tunggu dulu, Widi maju dulu, pancing dulu beberapa source skill, Favian baru masuk. Itu opsi terbaik sampai saat ini. Iya, tapi dari tadi benar-benar bisa dipanik terus-terusan ya oleh tim Spirit yang membuat kali ini pun Lord terbuka dengan cukup lebar tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Ada sedikit tadi dengan Spear of Destruction ya. Hampir banget tepat waktu tapi kena badan dari One Shot. Ya itu kalau pas sih. Bisa kecuri tuh. Itu FYP 2 minggu tuh, Iron Shiki. Tapi ya balik lagi, Lord
yang sudah langsung hadir. Ini sebenarnya menjadi satu keuntungan juga nih buat teman-teman dari tim Liquid bisa ngedefense duluan. Ya harusnya ya, dengan adanya piercing shot yang dikeluarkan oleh Aaron Shiki sebagai adanya power clear terhadap Lord tersebut. Di mana base turret sudah mulai dicicil di arah tengah, masih bisa dipertahankan perlahan. Setidaknya masih ada defensif yang cukup baik oleh tim Liquid ID. Tapi ya ini dia, Batrix Cepet banget. dengan Malefic Gun juga. Harusnya dia Malefic Gun sih. Terus ada Haskell mungkin, attack speed lagi satu lagi. Cepet banget itu. Makanya dari entah itu dari Haskell, Will of Nature mungkin. Yap, inisiasi kembali dilakukan kali ini dengan Wrath of Drive dan bahkan dari arah belakang. Dengan Athos Guard dan Widdy, begitu pun Aaron harus dihilangkan begitu saja. Jatuh! Didapat oleh Orange kita dalam hilangnya Hiko dan Fabian mengincar ke belakang. 1v1 situation tapi Fabian kali ini gak ada skill lagi. Dan bahkan membuat kali ini dari tim Liquid ID kehilangan 4 pemain mereka menyisakan YSKL sendirian. Tersisa YH sendiri dan tim Spirit. Mereka mau coba untuk end game-nya. Harusnya tapi gak ada Hiko. Tapi masalahnya ada Super Wave Minion di arah top lane. Dimana saat sekarang akan Super Wave up sudah dan tim Spirit berhasil mendapatkan kemenangan dan tim Liquid ID harus jatuh ke pool 1-2. Oh no, tim Spirit. Ya. Wait. Waduh, tim Spirit yang harus menerima kekalahan mereka melepas Fanny. Bukan menjadi opsi yang baik pastinya. Dan yes, mereka masih berjuang. Tim Spirit harus mengisi nanti pool 2-1. Dan Liquid yang turun ke pool 1-2. Belum tereliminasi, tenang semuanya, belum tereliminasi. Tapi kita harus menerima bahwa ya Best of One ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tricky. Munculnya Glue dan Beleric ini